Tapi kenapa ya bro, kayak saham-saham yang kata orang aman, kayak BBCA, BBRI, bank-bank, tiba-tiba sekarang jadi merah-merah juga nih, kena. Jadi di saham itu sebenarnya naik turunnya itu bukan ditentukan karena dia bagus sebenarnya. Ditentukannya itu siapa yang lebih banyak jual atau siapa yang lebih banyak beli, supply and demand. Nah, contoh misalnya saham BCA deh, kan earning per share-nya naik terus tuh. Artinya pendapatan perusahaan tuh setiap tahun naik tuh, naik Oke. terus. Tapi harga sahamnya turun. Nah, karena asing jualan, bro. Jadi kadang saham itu nggak selalu yang performanya bagus, kinerja keuangannya bagus itu dia selalu naik. Tergantung siapa yang jual dan beli. Tapi bagus itu salah satu sentimen supaya orang mau beli sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi yang naik pasti bagus. Tapi yang bagus nggak pasti naik. Kayak gitu loh, bro. Nah tapi kita lihat sekarang nih mulai ada saham-saham konglo yang mulai naik Rebound. rebound. Betul. Ini karena diinvest sama konglonya langsung apa gimana bro? Kayaknya MSCI belakangan ini memang saham-saham Pak Prabowo Pangis udah mulai rebound. Kayaknya udah mulai ada tanda-tanda bahwa MSCI kayaknya oke nih. Udah ada sesuatu yang positif ya. Udah ada kayak kan tadinya buntu kan bulan Mei ini MSCI mau kasih info ya. Saham-sahamnya gimana. Terus kan bursa juga udah banyak memperbaiki ya, udah lebih terbuka. Saham-saham yang tadinya 1% udah mulai dikasih lihat juga listnya pemegang sahamnya. Udah lebih transparan juga. Ya udah ada perbaikan lah dari Bursa Efek Indonesia. Dari OJK juga udah ada perbaikan. Nah jadinya ya kayaknya MSCI bisa jadi positif nih, asing mulai pede lagi. Nah jadi orang-orang udah mulai beli saham-saham yang ngejar MSCI. Karena saham-saham Pak Prabowo Pangestu itu semuanya rata-rata ngejar MSCI. Ini bukan advice ya bro? Bukan advice, ini bukan cuma advice. pendapat gue pribadi. Oke, kalau advice yang bahaya sekarang. Bro. Bahaya. Nggak boleh ngasih advice. Iya. Nah, kalau gini, kalau kita lihat sisi para konglo ini bro, kan ini aku kira jarang dibahas ya, aku mungkin juga jarang dengar. Gimana sih bro cara konglo-konglo ini dari dia IPO sampai bisa berkali-kali lipat duitnya ya? sampai makin gede. Ya siapa tahu habis ngobrol ini semua yang nonton jadi konglo, kita semua jadi konglo bro. Nah jadi sebenarnya ini balik ke mindset. Kayak misalnya ada pebisnis nih, ada pebisnis tuh mindsetnya kecil. Dia cuman buka toko warung, jaga toko warung. Ada juga pebisnis tuh yang konglomerasi, bukanya jadi gede, jadi perusahaan, jadi raksasa. Nah ini balik ke mindsetnya. Nah perusahaan yang go public bro, menurut gua ownernya juga ada dua tipe. Satu yang dia IPO, dia cuman ambil cash, yang cuman jualan sahamnya, ambil duit, itu menurut gue itu yang skala kecil. Itu skala kecil. Skala kecil, lu cuma masih lihat cari duit-duit receh. Nah skala yang gede, dia udah mainnya gulungnya gede bro. Ya contohnya tadi misalnya dia ngejar MSCI atau misalnya sahamnya naik tinggi nih. Misalnya 1T, dia sahamnya dia goreng atau dia mungkin nggak goreng lah, dia naikin lah. Dia naikin, dia bikin menarik sampai naik jadi misalnya 10T. Nah 10T ini dia kan bisa jaminkan ke bank. Oh jadi cara gorengnya itu dengan menjaminkan ke bank. Iya, dia jaminkan ke bank. Keluarlah duit lagi. Repurchase agreement itu. Dapatlah dia duit. Let's say misalnya dapat 30%, 20%, tapi kan 20-30% dari 10T kan dapat 2T atau 3T. Iya, 2-3T. Dia bisa bikin gedung gede, bisa bikin hotel, bisa bikin bisnis lagi lebih gede. Nah, konglomerasi seperti itu mainnya. Oh, jadi dapat duit itu dibikin naik lagi valuasinya. Yes, karena ada betul, karena kalau lu cuman mengandalkan keuntungan dari bisnis dan ya itu susah. legal kan, bro? Ya legal. Contoh nggak misalnya termasuk mencuci uang atau apa? Enggak, legal. Contoh misalnya jadi emang lu tuh saham lu kalau bagus banget, lu tuh bisa jaminkan ke bank. Sama lah kayak ini Elon Musk ya. Elon Musk itu kan dia punya Tesla. Dia tuh kan mau beli Twitter. Dia nggak jual saham Tesla, lalu dia beli Twitter. Dia jaminkan saham Tesla dia ke bank, dia dapat uangnya dia buat beli Twitter. Jadi dia beli Twitternya gratis gitu loh. Bahkan dia nggak harus jual Teslanya, dia dapat Twitter. Nah, gua pun bisa jadi gede juga karena itu. Gue jaminkan saham-saham gue yang bagus, gue dapat uang ini gue investasikan lagi. Oh jadi cara Andre Hakim gitu? Gua biar gitu. jadi 1T itu? Baru bisa gede gitu loh. Oh yang dijaminkan ke bank berapa dong berarti? Jadi itu namanya leverage. Ratusan M? Ratusan M.
Terus lu dapat dari bank ratusan M lagi. Ratusan M lagi. Gue beli saham lagi bisa ratusan lagi. M. Ratusan M ini naik lagi. Bahkan membagikan dividen lagi. Ya menggulung jadi lama-lama jadi gede, bro. Tanpa leverage gue mungkin nggak bakal segede ini. Gue bisa segede ini karena dari awal dulu gue leverage. Tapi butuh mental yang gila ya guys. Butuh mental yang gila. Untuk lo minjem duit dari bank 300 M, 200 M. Betul. Tapi karena gue udah ngerti cara mainnya, ya gue udah gak takut. Harus gitu. ngerti cara main. Betul. Balik lagi. Ya kita apapun itu harus di tempat yang kita ngerti. Kalau nggak ngerti ya tiba-tiba dengerin ini. Dan hitung-hitungannya harus mantep. Iya. Gitu. Contoh misalnya, ada saham membagikan dividen 10% ya. Kalau misalnya kita dapat pinjamannya misalnya 12-13% ya kita tinggal tutupin 3% doang. Karena udah dapat dividen. Dividen. Oh jadi saham yang lu dapat dari bank ini, duit yang lu dapat dari bank itu sama Mas Andri dibeliin saham bank-bank dapat dividen. Bisa juga campur-campur sih, ada sebagian di bank, ada sebagian di saham yang kasih capital gain tinggi, gitu macam-macam gue kombinasi. Itu semua sendiri bro? Apa sendiri? Ngurusnya? Apa iya gue ngurus sendiri. Gue bener-bener maintain portfolio sendiri. Setiap hari gue maintain. Makanya ini kita podcast malam-malam karena kalau pagi-pagi gue harus di depan komputer. Sampai jam? Sampai jam 4. Bahkan gue sampai jam 7 gue masih pantau broker summary-nya. Gitu setiap hari. Oke, ini berarti the real trader. Nah kalau kayak aku gini kan bro nggak sempet bro ada di depan layar kayak gitu. Jadi menurut kayak Mas tuh gimana kayak aku gini? Kalau buat lu yang nggak sempet ya lu bagusnya cari saham-saham yang mungkin lebih enak tidur kali ya. Kayak Big Banks mungkin lu lebih enak tidur. Kalau turun pun ya dividennya kan makin tinggi. Lu tinggal beli lagi di bawah biar dividennya makin gede. Jadi kalau saham-saham yang ya nggak usah yang naik-naikannya gila-gila. Iya, Tapi kadang kan lama ya, kalau yang Big Bang kan lama ya, lu kadang gatel pengen yang naiknya kenceng gitu. Iya, jadi kayak aduh semangatnya kurang pasti kan. Iya, kan naiknya lama ya gitu. Iya, Kadang kan kalau yang saham-saham yang ngejar MSCI kayak saham Pak Proyeko Pangis itu sehari bisa 10%, 15%. Nah, biasanya kalau trader kan mainnya begitu kan. Iya, yang cepet naiknya. Coba kita tanya jadwal Andri Hakim sehari-hari. Oh kalau gue sih gue bangun jam 8-an lah. Kayak jam 8-an. Jam 8-an bangun udah langsung depan komputer tuh? Langsung depan komputer. Enggak mandi enggak apa gitu? Enggak, gue sikat gigi doang. Sikat gigi udah langsung depan komputer. Oke, sampai jam? Sampai jam siang lah. Sampai jam 12-an. 12 siang? Iya. Oke, habis itu? Jam 12 siang ya udah gue biasa mandi terus gue pergi makan. Kalau nggak gue Gojek. Gojek makan. Terus udah jam 1.30 udah depan komputer lagi. Oke, lanjut Sampai jam 4. Jam 4. Jam 4 market tutup. Sendiri itu benar-benar sendiri. Udah. Gak ada karyawan, gak ada apa? Gue ada karyawan di kantor. Tapi kalau gue lebih sering trading di rumah. Tim gue di kantor. Gue jarang ke kantor. Jadi even tim lu pun gak boleh tahu lu belinya apa. Ya kadang mereka tahu lah. Oh tahu ya. Kan kadang ketemu nanya-nanya gitu. Jadi jam 4 baru after jam 4 baru bisa. Nah biasa gue ya ngantuk, gue tidur dulu. Jam 4-an gue tidur, gue nap. Capek kan soalnya. Capek ya. Ntar jam 5 jam 6 ya gue pantau lagi emiten-emitennya. Oh yang besok harus dibeli apa? Gue liat broker summary-nya. Oh kayaknya ini masih bagus, gue hold. Kalau ini kayaknya udah jelek, udah tinggi, gue jual. Tuh, nanti kalau udah turun murah beli lagi. Jual beli aja. Jadi ada yang gue hold jangka panjang, ada yang gue jual beli, macam-macam gue kombinasi. Seperti itu. Kalau lagi market lagi nggak bagus, ya udah tutup, nggak usah lihat kayak kemarin misalnya crash. Nah itu gue free jadinya, gue jalan-jalan. Oh liburan dulu. Liburan. Jadi gue orangnya nggak maksa. Jangan main dia kalau lagi merah gitu. Iya, kayak misalnya. Atau lu malah beli-beliin karena merah. Kalau misalnya lagi bener-bener hancur banget, gue bener-bener nggak beli. Jadi ibarat lu kalau misalnya lagi ada ombak gede, lu jangan mancing. Nanti yang ada lu tenggelam. Iya benar juga. Tunggu dia udah ombaknya mulai reda, nah baru lu mancing. Nah mungkin sekarang udah mulai boleh dilihat-lihat. Boleh, tapi mungkin jangan full power, masih cicil. Karena masih sedikit. ada sakitnya juga kan, sentimennya. Masih ada sentimen. Gue juga pas ngeliat, aduh masih sakit. Iya. Orang pada suruh gini lagi, bang SS bang. Sekarang pegang apa aja, berapa turunnya? SS. Ini gue takut juga bro. Iya screenshot terus posting di IG gitu gue takut bro. Katanya kan gak boleh juga. Iya gak boleh sembarangan lah. Harus ada tulisan disclaimer on lah.
Takutnya Iya, kan jadi iya, iya. rekomendasi. Iya, jadi karena waktu itu aku postingnya lagi belajar gitu tulisannya, bukan Hmm. habis itu aku nggak pernah mau Posting. jadi Iya, habis itu iya, nggak iya. pernah posting-posting lagi walaupun cuman belajar. Mhm. Belajar Ya, aja orang tuh takutnya gimana ya, belajar ya kan. takutnya orang rekomendasi terus dia rugi, lalu yang disalahin lu kan. Iya, Ya. makanya gue males.